Hari ini kita akan mempelajari mapel IPS. Yuk lihat ke papan. Anak-anakku kelas 6, kalian kemarin sudah belajar bahasa Indonesia bukan? Sudah pernah Bu Anida dan Bu Fitri beri tugas tentang apa itu teks proklamasi. Tapi tahukah kalian bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia? Untuk itu, mari simak penjelasan Bu Anida. Lihat di papan. Judul pada materi kali ini adalah Sejarah Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sudah tahulah ya, kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Anak-anakku yang solih, kalian perlu tahu bahwa negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi sebelum itu ada sejarah bagaimana Indonesia bisa merdeka. Untuk tahu itu, mari kita ke bagian yang pertama. Indonesia bisa merdeka dikarenakan ada bom atom yang diluncurkan oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, Jepang. Setelah itu, tentara Amerika Serikat juga mengebom kota Jepang pada tanggal 9 Agustus 1945, namun di kota Nagasaki. Karena dua bom itu mengakibatkan Jepang mengalah pada sekutu, mengalah kepada Amerika. Sedangkan pada saat itu juga Jepang sedang menjajah Indonesia. Kekalahan Jepang mengawali bangsa Indonesia untuk merdeka. Anak-anakku, karena Indonesia mengetahui kekalahan Jepang, maka dari itu bangsa Indonesia langsung menginisiasi agar bangsa Indonesia merdeka. Maka dari itu dibuatlah teks penyusunan teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Teks proklamasi dibentuk pada tanggal 16 Agustus 1945. Coba bayangkan, dari tanggal 6 sampai tanggal 9 langsung ke tanggal 16 Agustus. Jadi itu dilakukan dengan waktu yang cepat. Bangsa Indonesia secara sigap dan cepat langsung menyusun teks proklamasi. Itu dilakukan di mana, Bu? Tadi di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Dan yang perlu kalian tahu, Laksamana Tadashi Maeda adalah orang Jepang, tapi dia berempati kepada bangsa Indonesia dan membantu tokoh-tokoh proklamasi untuk menyusun teks proklamasi. Nah, siapa saja ya tokoh yang menyusun teks proklamasi? Nah, lihatlah ke sini. Ada 3 tokoh utama yang menyusun teks proklamasi. Pertama adalah Insinyur Soekarno, kedua Muhammad Hatta, dan yang ketiga adalah Ahmad Subarjo. 3 pahlawan tersebut adalah yang menyusun teks proklamasi. Namun selain itu, pada penyusunan teks proklamasi juga dihadiri oleh tokoh pahlawan lainnya. Ada BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Nah, kira-kira siapa ya yang mengetik teks proklamasi tersebut? Nah, proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Anak-anakku yang soleh, itulah sejarah yang begitu singkat untuk penyusunan teks proklamasi. Ini diinisiasi dikarenakan adanya bom atom dan juga bom di daerah Nagasaki, di mana bangsa Indonesia dengan itu langsung membuat penyusunan teks proklamasi. Bisa kalian bayangkan apabila 3 tokoh pahlawan yang berjasa ini tidak membuat penyusunan teks proklamasi dan tidak menginisiasi bangsa Indonesia untuk merdeka, mungkin pada saat ini kita masih dalam masa penjajahan. Anak-anakku yang soleh, selain itu perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti pada itu saja. Anakku, penyusunan teks proklamasi tidak berhenti pada hari itu saja.
setelah disusun, besok paginya langsung pembacaan teks proklamasi, yaitu pada tanggal kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 pada jam 10 di Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 5 Jakarta. Ya, setelah tanggal 16 disusun, langsung pada tanggal 17-nya dibacakan dan diberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Anak-anakku juga perlu tahu bahwa bukan hanya tokoh-tokoh ini saja yang terlibat, ada juga Ibu Fatmawati. Beliau bertugas menjahit bendera merah putih. Akhir dari pembacaan teks proklamasi adalah Indonesia menjadi negara yang merdeka, negara yang berdaulat, dan negara yang bermartabat. Anak-anakku kemarin sudah membaca bahwa proklamasi dan kemerdekaan adalah sebuah tonggak negara. Ada berbagai makna kenapa Indonesia harus melaksanakan proklamasi. Kemarin sudah Bu Anida share, silahkan untuk dibaca kembali ya. Dan hari ini Bu Anida juga akan melanjutkan perjuangan para pahlawan kita, tidak hanya pada teks proklamasi yang sudah mereka buat, namun dengan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari datangnya pasukan penjajah Belanda yang dibantu oleh Inggris. Anak-anakku yang saleh, setelah kita sudah merdeka, sudah membacakan teks proklamasi, ternyata pasukan Belanda datang kembali ke Indonesia untuk menjajah kita. Kita berperang untuk melawan Belanda dan Inggris pada tahun 1945 sampai 1950. 5 tahun kita berjuang untuk melawan pasukan Belanda dan Inggris. Dengan apa, Bu? Otomatis dengan perlawanan dalam bentuk pertempuran. Anak-anakku tahu Indonesia mempunyai banyak sejarah pertempuran. Ada pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, dan lain sebagainya. Bu Anida akan menjelaskannya setelah ini. Bu Anida lanjutkan ya. Tadi Bu Anida sudah menjelaskan bagaimana sejarah bangsa Indonesia menyusun teks proklamasi dan juga melaksanakan kemerdekaan. Namun bangsa Indonesia tidak sampai itu saja untuk berjuang dan diakui bahwa merdeka. Bangsa Indonesia harus melalui banyak hal untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu dari tahun 1945 sampai 1950, kurang lebih 5 tahun. Nah, apa saja yang dilalui oleh bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia melalui banyak peristiwa. Bu Anida akan menjelaskan pertama dengan adanya pertempuran Surabaya. Anak-anakku yang saleh, otomatis orang-orang dahulu tidak akan mau ketika Indonesia dijajah kembali. Dikarenakan itu, dengan sekuat tenaga, fasilitas yang masih minim, tidak adanya senjata yang canggih, mereka berjuang untuk melawan penjajah agar penjajah bisa pergi dari bangsa kita. Perlawanan itu dibuktikan pada pertempuran Surabaya. Inggris menggempur Surabaya dari daratan, dari lautan, dari udara, yang dipimpin oleh Jenderal Maladi. Namun dengan kekuatan dan tekad persatuan bangsa Indonesia, berbedanya suku, ras, dan agama secara bersatu, membuat pada tanggal 10 November 1945 adanya sebuah pertempuran yang dahsyat. Namun dengan persatuan bangsa Indonesia, walaupun berbeda suku, ras, agama, namun mereka bisa bersatu dan mengalahkan Inggris. Inggris kalah dengan senjata mereka yang canggih, namun Inggris bisa kalah. Ya, namun tidak sampai situ saja. Pada daerah lain, rakyat Indonesia juga melakukan pertempuran. Mereka tidak ingin juga dijajah. Di mana itu? Yaitu pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa di daerah Ambarawa dan juga Magelang. Pertempuran itu juga diinisiasi oleh Inggris dan Nica. Nica itu adalah salah satu perserikatan antara Belanda dan Inggris. Pertempuran itu
disebut pertempuran itu dipimpin oleh Brigadir Battle dari Inggris. Namun dari bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno melakukan sebuah perjanjian agar tidak menggempur wilayah Ambarawa dan Magelang. Namun pihak sekutu tidak mau. Akhirnya dengan gagah berani, Kolonel Sudirman melakukan pertempuran selama 4 hari. 4 hari, bayangkan anak-anakku, 4 hari untuk melawan sekutu Inggris dan Belanda. Dan alhamdulillahnya pertempuran itu menghasilkan Indonesia menang. Indonesia mengalami kemenangan pada pertempuran Ambarawa, dan untuk mengenang itu didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Oh iya anak-anakku, boleh tidak lupa, pada pertempuran Surabaya mengalami pertempuran yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945 dijadikan sebagai Hari Pahlawan, seperti itu. Nah, sudah mengalami 2 pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa. Apakah itu tidak cukup, Bu? Tidak, Indonesia juga berjuang, yaitu dengan melakukan berbagai perjanjian. Salah satunya yang utama adalah Perjanjian Linggarjati. Apa itu Perjanjian Linggarjati, anak-anakku? Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian antara Belanda dan juga Indonesia mengenai status kemerdekaan Indonesia. Indonesia meminta Belanda dan juga Inggris untuk mengakui bahwa Indonesia itu sudah merdeka, seperti itu. Namun perjanjian itu awalnya disetujui. Secara tidak langsung pada pelaksanaannya Belanda mengingkari hal tersebut. Karena Belanda mengingkari hal tersebut, akhirnya Belanda membuat sebuah strategi di luar perkiraan kita, yaitu melakukan agresi militer Belanda 1. Belanda menyerang habis-habisan Indonesia. Berbagai negara di berbagai wilayah di Indonesia terus melakukan gerilya untuk mengalahkan mereka. Namun di sisi lain, pemerintah Indonesia seperti Insinyur Soekarno dan lain-lainnya berusaha untuk melakukan sebuah perdamaian dengan melakukan perjanjian. Dilanjut lagi, tidak sampai sini saja. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai perjanjian. Salah satunya adalah Perjanjian Renville. Yuk kita lihat ke arah sini. Perjanjian Renville, Perjanjian Royan, dan yang terakhir adalah Konferensi Meja-Bulan. Borida akan menjelaskan untuk Perjanjian Renville terlebih dahulu. Perjanjian Renville itu adalah sama saja perjanjian antara bangsa Indonesia dan juga bangsa Belanda. Tadi sudah melakukan Perjanjian Linggarjati, tapi Belanda mengkhianati, Bu. Ya, tapi bangsa Indonesia dengan etika yang baiknya melakukan kembali perjanjian atau yang kita kenal dengan musyawarah, seperti itu. Mereka melakukan musyawarah pada tanggal 17 Januari 1948, 3 tahun setelah kemerdekaan. Di mana, Bu? Di atas kapal perang Amerika Serikat. Bu, kenapa bisa kapal Amerika Serikat menjadi Perjanjian Renville? Kapal Amerika Serikat dibawa oleh sekutu, seperti itu. Pada perjanjian ini menghasilkan sebuah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera sebagai wilayah Indonesia. Hanya Jawa Tengah dan juga Yogyakarta dan juga Sumatera yang diakui oleh Belanda. Untuk wilayah lainnya, Bu, belum diakui. Maka dari itu bangsa Indonesia tetap melakukan sebuah perundingan, perjanjian, yaitu perjanjian selanjutnya yang disebut dengan Perjanjian Rum-Royen. Perjanjian itu dilaksanakan pada 14 April 1949. Ini ketutup ya, nggak apa-apa ya. Ini April 1949. Coba bayangin,
tadi 1948, sekarang 1949, dengan jarak waktu hampir 1 tahun. Apa yang dilakukan dari perjanjian ini, Bu? Menghasilkan bahwa Belanda dan Inggris akan menyatakan bahwa Indonesia merdeka, namun angkatan senjata Indonesia harus dihentikan semua. Tidak ada pertempuran, tidak ada perlawanan, dan lain sebagainya. Jadi semua aktivitas gerilya harus dihentikan. Itu adalah isi atau hasil dari perundingan perjanjian Rum-Royan. Ya, jadi kita sudah hampir memasuki masa damai seperti itu. Namun masa damai dan masa berdaulatnya Indonesia dilalui satu tahap kembali anak-anakku yang disebut dengan Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar ini dihadiri oleh pemerintah Belanda dan juga pemerintah Indonesia pada tanggal 2 November 1949. Ya, di situ berisi tentang apa, Bu? Alhamdulillah, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat, apa yang disebut dengan RIS, sebagai negara yang merdeka dan juga berdaulat. Seperti itu. Jadi anak-anakku, Indonesia dulu bukan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, tapi disebut dengan RIS atau RIS, Rakyat Republik Indonesia Serikat. Bagaimana seperti itu, Bu? Diawali dari adanya Konferensi Meja Bundar. Anak-anakku yang soleh, itu adalah sedikit cerita dari perjuangan bangsa Indonesia melalui kemerdekaan dan upaya-upaya untuk mempertahankan itu. Maka dari itu, kita yang berada pada masa sudah merdeka, bagaimana cara mempertahankannya, Bu? Salah satu yang bisa kalian lakukan adalah semangat menjadi siswa yang soleh, menjadi siswa yang berprestasi. Ya, jadi Bu Anida juga berharap kita dan Bu Anida dan kalian yang sudah pada masa merdeka ini, pertama tidak melupakan sejarah bangsa Indonesia, menghargai para tokoh pahlawan, semangat ketika kita belajar dan terus berprestasi agar kita tidak dijajah kembali. Sekian dari Bu Anida, sampai berjumpa di pelajaran yang selanjutnya. Kalian pasti sudah ingin bersekolah, jangan lupa untuk berdoa bersama agar kita segera bertemu. Sedikit dari Bu Anida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.